engkau dan sahabat Anda. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini, sesungguhnya kami tidak boleh menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya ia kembali datang dan membawa kurma yang sama seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, "Wahai Salman, apa ini?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah untuk Anda." Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, "Hidangkanlah untuk dimakan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh bersama di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kami akan meneruskan atau membaca kitab Asis Sama'il Al-Mamatiyah yang pada Rabu kemarin kita sampai pada ayat 15, sekarang masuk ke bab khatam yaitu tanda kenabian. Di sini ada 8 hadis. Hadis yang pertama, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail memberikan kepada kami dari Al-Jadu bin Abdurrahman. Ia berkata, aku mendengar As-Sa'ad bin Sa'id bin Yazid berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah SAW bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku, semoga mendapatkan berkah. Setelah itu beliau berwudu, lalu aku meminum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau, maka aku melihat ada sebuah kahatam atau tanda kenabian di antara kedua belikat beliau seperti telur burung merpati. Hadis yang ke-17, Said bin Yakub At-Talqami bercerita kepada kami. Ia berkata, Ayub bin Jabir memberitahukan kepada kami dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak Rasulullah SAW. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung merpati.
Hadis yang ke-18, Abu Mus'ab Al-Madini bercerita kepada kami, ia berkata, Yusuf bin Al-Majizun memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari neneknya Rumatisah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku melakukan, karena dekatnya jarak beliau denganku. Bersabda kepada Sa'ad bin Mu'adz bahwa hari kematiannya, Arsy Ar-Rahman menggoncang karena kematiannya. Hadis yang ke-19, Ahmad bin Ahbah Ad-Dabi, Ali bin Hujr, dan banyak yang lain berkata, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Umar bin Abdullah Maula Gufrah, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abu Thalib, ia berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah SAW, maka ia akan menceritakan panjang lebar, dan ia akan berkata, di antara kedua pundaknya terdapat khatam atau tanda kenabian, yaitu khatam tanda para nabi. Hadis yang ke-20, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abu Asim memberitahukan kepada kami, Ujrah bin Tarbit memberitahukan kepada kami, ia berkata, Alba bin Amr bercerita kepadaku, ia berkata, Abu Jaid Amr bin Attab Al-Ansyari bercerita kepadaku, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Maka aku mengusap punggung beliau. Ketika jari jemariku menyentuh tanda kenabian, Ilba bertanya, seperti apa tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Hadis yang ke-21, Ammar bin Husain bin Haris Al-Khuzai bercerita kepada kami, Ali bin Husain bin Waqid memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, Abdullah bin Budaydah bercerita kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah SAW baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa bagi berisi kurma, seraya meletakkan di hadapan beliau. Rasulullah SAW bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat Anda. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini, sesungguhnya kami tidak boleh menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya ia kembali datang dan membawa kurma yang sama, seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah hadiah untuk Anda. Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, hidangkanlah untuk dimakan. Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah SAW. Maka ia pun beriman kepada beliau. Setelah itu Rasulullah SAW memberi sebidang tanah dari seorang Yahudi dengan harga sekian dirham untuk ditanami dengan pohon kurma. Di tanah itulah Salman bekerja sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Seluruh pohon itu ditanam oleh Rasulullah SAW, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar.
maka kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu batang pohon yang ditanam Umar. Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengan sebatang pohon ini? Umar pun menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Seketika itu beliau segera mencabut pohon itu lalu menanamnya kembali, maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Yang ke-22, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Bishr bin Al-Wadah memberitahukan kepada kami, aku Ukail ad-Dawraki memberitahukan kepada kami dari Abu Nadrah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam atau tanda kenabian. Rasulullah SAW itu menjawab, khatam itu adalah punggung Rasulullah SAW, yaitu daging yang menyembul. Hadis yang ke-23, Ahmad bin Kitam Abdul Astad Ali Al-Ji Al-Basri bercerita kepada kami, Hamad bin Zaid memberitahukan kepada kami dari Asim bin Alwal dari Rasulullah SAW, dari Abdullah bin As-Sajari, ia berkata, aku datang menghadap Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Rupanya beliau mengetahui atau mengerti apa yang aku inginkan. Maka beliau pun melepaskan selendang dari punggungnya. Maka terlihatlah olehku tempat khatam atau kenabian yang berada antara kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tai lalat seperti jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah SAW. Aku katakan, wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan ampunannya kepada Anda. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Maka orang-orang pun berkata, apakah Rasulullah SAW memohonkan ampunan untukmu? Aku menjawab, ya, dan tidak juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Demikian kultum subuh yang bisa kami bacakan pada kesempatan kali ini. Marilah kita sebelum akhiri membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.